Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, apa saudara? Baik, kalau begitu mari saudara kita akan melihat hal ini. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6, ayat 30 sampai dengan 34. Dikatakan demikian. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dalam bahasa aslinya bukan kurang, karena yang menerjemahkan ini orang Jawa, jadi dipakai agak sedikit polite, sedikit sopan, agak sedikit lembut. Sebenarnya dalam bahasa aslinya dikatakan, hai orang yang tidak percaya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan di sini. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Memerlukan apa saudara? Makan. Memerlukan minum, pakaian. Memerlukan? Ya, kalau seandainya waktu itu Tuhan Yesus hidup pada zaman saat ini, maka tidak hanya sekedar apakah masalah makan, masalah minum, masalah pakaian. Karena zaman dulu orang tinggalnya masih banyak di gua-gua. Jadi rumah bukan sebuah kebutuhan. Kalau seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman ini, saya mau nanya, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, saudara? Rumah, kendaraan, apalagi? Semua saudara bisa daftar, apa yang dicari? Bahkan sekarang, handphone itu menjadi yang utama dari yang lain-lainnya. Itu sebabnya dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan firman-Nya katakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Apa saudara? Kata kamu dikatakan kata saya. Ya, 1, 2, 3. Bahwa saya memerlukan semuanya itu. Bahwa saya memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu semua keperluan yang saudara rasakan hari ini. Karena semua yang saudara butuhkan, itu juga yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sama. Tetapi yang membedakan di sini adalah Allah tahu apa yang saudara perlukan. Apakah saudara perlu damai? Allah tahu saudara membutuhkan damai dan Dia akan memberikan damai. Allah tahu kalau saudara membutuhkan sebuah terobosan yang baru, Tuhan tahu akan memberikan sebuah terobosan yang baru. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan.
hari ini. Daftarkan apa yang saudara perlukan. Maka firman Tuhan katakan, aku tahu bahwa Tuhan tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tapi syaratnya adalah, pertama, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Coba bayangkan saudara, dalam kondisi saya dipepet, kalau seandainya saya khawatir, takut, saya tidak bisa nyetir dengan baik. Istri saya yang lihat speedometer di mobil saya, berapa itu? Antara 70-90. Berapa? 80-90, karena istri saya yang lihat speedometernya, saya memperhatikan orangnya. Coba kalau saat itu kemudian saya, aduh gimana ya ini ya, aduh gimana ya ini ya. Bisa nabrak, bisa celaka. Bahkan saya tidak berani menghadapi orang itu. Waktu saya buka jendela, kaca jendela mobil, saya dalam keadaan tidak takut, saya nggak tahu damai sejahtera Tuhan itu memenuhi, sampai akhirnya saya ngomong pakai bahasa Jawa kepada mereka, saya ngomongnya santai aja saudara. Saya bilang, ketemuan aja di kantor polisi ya, saya bilang gitu, kayak sama teman saudara. Kalau seandainya saya takut, reaksi saya mungkin beda. Kalau saya khawatir, maka reaksi saya berbeda. Waktu saya buka jendela, saya hanya ngomong, ketemuan aja ya di kantor polisi, enggak usah di sini. Tapi kata itu diubah sama Tuhan, yang didengar adalah polisi. Makanya mereka teriak, polisi. Dan kemudian pindah. Ya maklum aja saudara, kalau kita pergi memang penuh. Kadang-kadang handuk saya taruh di di kursi dan sebagainya, dan kebetulan kemarin di belakang itu penuh dengan pohon-pohon, maaf, saya tertarik dengan beberapa pohon apokat kecil saya yang kemarin kami beli itu, kecil, itu apokat mentega, segini, sudah berbunga saudara. Sudah berbunga, ini bukan promosi, ada aligator di sini, segini juga, sudah mulai berbunga. Kalau istri beli satu pohon, dua macam mangga. Ini lagi musim. Kita dapat murah karena pas teman pelayanannya Catherine. Jadi waktu kami ke sana dapat murah. Nah kalau di tempat lain sangat mahal. Jadi ya sudah borong lah. Dan kemudian adik-adik saya ikut-ikutan 2 kali borong kan gitu. Iya. Ada sesuatu yang kita harus perhatikan di sini. Allah katakan jangan khawatir. Orang yang suka khawatir adalah orang yang gagap. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang selalu tidak bisa menguasai dirinya. Makanya firman Allah dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, ayat 27, apa saudara? Dapat menambahkan apa? Sehasta saja pada jalan hidupnya. Tolong ayat yang ke-27. Mari kita akan baca bersama ya. Ayat 27. Oke. 1, 2, 3. Oke, bersama-sama ya dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Saat ini banyak orang meninggal gara-gara khawatir. Kemarin kami waktu di Surabaya bercanda, bukan bercanda, tapi ini hasil riset. Kenapa orang gila itu tidak pernah sakit? Kenapa orang gila? Ya, karena tidak pernah khawatir. Dia mau pakai pakaian atau enggak khawatir. Dia terlalu tersenyum, itu yang pertama. Ternyata dari penyelidikan di Jawa, di salah satu universitas yang terkenal di Jawa, orang gila nilai imunitasnya itu di atas 200. Di atas 200. Nah sementara orang yang
sering khawatir, imunitasnya di bawah 80. Jauh. Jauh sekali. Nah, dari hasil riset itu salah satunya memang lebih banyak bicara tentang kejiwaan, ya kan? Tapi yang kedua adalah rasa takut dan khawatir mengenai kebersihan. Ini aneh memang. Ini aneh. Masih ingat saudara? Dulu waktu saudara masih kecil, mainan saudara di mana? Di mana? Di sungai? Di got? Di mana aja? Saya mau nanya, saudara sakit? Enggak. Coba anak sekarang sedikit. Kehujanan sedikit atau main sedikit kotor, apa yang terjadi? Pilek, saudara. Makanya ada satu sekolah di sini sudah ada di Bali yang mendekatkan diri ke alam. Jadi anak-anak itu dibiarkan main di tanah, kotor-kotoran dan lain sebagainya. Ternyata dengan cara itu meningkatkan imunitas, seperti tentara perang di dalam tubuhnya itu dibangkitkan semakin banyak. Makanya ada imun. Nah, kenapa yang terjadi sekarang adalah banyak anak-anak, kalau kita bicara mengenai COVID-19, orang-orang yang diserang oleh COVID-19 kebanyakan adalah orang-orang yang sudah tidak cukup waktu untuk berhubungan dengan alam, saudara. Mereka lebih banyak di AC, pakai gadget, pakai komputer, tidak pernah olahraga, dan lain sebagainya. Dan ternyata dari penyelidikan, imunitas orang-orang seperti ini itu sekitar hampir 125-an sampai 150. Rendah. Nah, sementara orang yang suka bermain, orang yang di alam, imunitasnya itu sekitar 175-an ke atas. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kekhawatiran kita takut A, kita takut B, kita takut C, kita takut tentang kehidupan dan lain sebagainya. Firman Allah dengan jelas bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada, saudara. Itu sebabnya ada lagu, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Bapa di surga memelihara. Tapi nasihat yang kedua adalah dikatakan demikian. Ayat 33. Tetapi, dikatakan kita ayat 32, kemudian ke-33 ya saudara, karena ini saling berkaitan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, kita baca keras-keras ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Rahasianya apa saudara? Mencari kerajaan Allah. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara sudah mencari? Ternyata kata carilah, kata dari akar kata cari, itu sama dengan di ayat 32, kata dicari, yaitu cari, dan carilah dahulu, carilah, dan itu kata yang sama. Saya mau tanya, kalau saudara mau cari uang,
Kalau seandainya saudara di luar hujan, ya, saudara harus keluar jualan. Apa saudara mikir, enggak jadilah hujan. Kira-kira saudara dapat duit enggak? Enggak dapat ya. Saudara harus keluar untuk mencari. Saudara akan berjuang. Itu sebenarnya kata cari di sini adalah sebuah kata yang berarti dengan keasikan, dengan kesemangatan, melakukan sesuatu sampai kita mendapatkan. Artinya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus, kata cari, sama artinya, sama bobotnya dengan kata yang dipakai kata carilah bangsa-bangsa, dicari bangsa-bangsa, dan carilah kerajaan Allah, kata yang sama. Nah, orang Kristen selalu berpikir, saya sudah mencari Tuhan. Bagaimana? Apakah saudara berani meninggalkan rasa nyaman saudara untuk saudara bisa mencari kerajaan Allah, menemukan kerajaan Allah, mendapatkan kerajaan Allah, mendapatkan kebenaran Allah? Ataukah kita dengan kata-kata santai, kan Tuhan di mana saja ada, jadi gampanglah. Sama dengan saudara, uang itu di mana saja ada. Enggak percaya? Ruangan ini saudara, dan ruangan rumah saudara, udara rumah saudara, itu penuh dengan uang. Enggak percaya? Percaya enggak? Penuh dengan uang. Cuma saudara enggak tahu bagaimana mencarinya. Betul kan? Amin. Coba saudara, sekarang kalau saudara beli apa-apa, pakai apa saudara? Pakai uang kertas kadang-kadang atau apa? Pakai HP saudara. Betul kan? Iya kan? Apakah saudara mau bayar pakai OVO kah, mau pakai QRIS kah, atau mau apakah? Semuanya itu bertebaran uang itu. Cuma saudara nggak tahu bagaimana mencarinya. Saudara nggak tahu bagaimana mendapatkannya. Nah, kata mencari di sini bahwa Tuhan menyediakan semuanya. Tapi apakah saudara sudah mencari kerajaan Allah? Apakah saudara sudah mencari kebenaran Tuhan? Waktu saudara sudah menemukan kerajaan Allah, saudara sudah menemukan kebenarannya, janji firman Allah katakan, semuanya akan ditambahkan. Amin. Semuanya akan ditambahkan. Tapi kalau hukum ini kemudian saya balik, jadinya apa saudara? Jika kamu tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ya, supaya kita bisa memahami, kita pakai hukum terbalik. Ya, coba munculkan ayat 33. Ya, dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kalau hukum ini kemudian kita balik, tetapi jika kamu tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dikurangkan hukumnya. Ada hukum penambahan, tapi juga ada hukum pengurangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran yang sangat penting adalah seringkali kita menduakan Tuhan. Ya, karena kondisi nanti ajalah Tuhan, karena kondisi nanti ajalah kita cari Tuhan, nanti karena kondisi lah. Sama dengan saudara ngomong kepada diri saudara sendiri dengan kerja. Ya karena kondisi nanti ajalah, saya enggak mau kerja sekarang karena kondisi. Karena kondisi saya enggak maulah cari rezeki di luar karena kondisi. Sama. Waktu kita mencari Tuhan, makanya hukum yang ini harus diperhatikan baik-baik. Pada waktu saudara sudah mencari Dia, keluar dari zona aman saudara, keluar dari diri saudara, saudara memaksakan untuk bisa mendapatkan kerajaan Allah itu, saudara berusaha untuk mendapatkan kebenaran Allah itu, maka hukumnya adalah semuanya akan
tambahkan. Mari kita melihat. Saya tidak ingin saudara, karena COVID ini kita menjadi takut. Memang kita harus jaga jarak. Kita harus ikuti protokol kesehatan. Ya kan? Selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Ini yang penting, kita tetap protokol kesehatan. Tapi sisanya, jangan pernah kita mengkambing hitamkan COVID gara-gara kita ini khawatir. Berapa banyak kita mengkambingkan COVID-19 padahal kita sedang mengkompromikan kepada ketakutan kita sendiri. Kekhawatiran kita sendiri. Analisa kita sendiri. Selama kita bisa menjaga semuanya dengan baik, sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, saya pikir bahwa kenapa kita harus takut, kenapa kita harus khawatir, saudara. Kalau bagi saudara yang belum divaksin, tolong cepat divaksin, saudara. Ini kesempatan, kemarin Bu Sri sudah share di grup, ada vaksin gratis. Saya tidak tahu di antara saudara siapa yang meresponi dengan cepat. Kemarin waktu di Kediri ada vaksin gratis, saya suruh keluarga saya cepat ambil aja langsung cepat. Kenapa? Sudah tahu enggak berapa harga vaksin satu? Mahal. Pemerintah kasih gratis, itu berkat buat kita. Jangan sampai kita lelet-lelet kayak India. India ini saya nggak tahu ya, saya nggak mau memblame. Itu sampai polisi itu sampai pakai cambuk, pukul untuk supaya mereka itu disiplin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ikuti saja apa yang pemerintah sarankan dan cepat ambil peranan di situ. Maka kita juga akan membantu pemerintah supaya COVID ini sudah semakin lama semakin reda. Kita bersyukur. Kemarin saya melihat di CNBC dan di CNN, kurva penyebaran COVID, Indonesia itu turun banyak. Kalau itu sudah turun banyak, saudara, maka usaha akan menggeliat. Tapi kalau itu sudah naik di India, saudara, saya baca, dalam waktu 1 hari di lockdown, ada jutaan orang kehilangan pekerjaan, ada jutaan orang yang kelaparan. Dan sekarang dikatakan salah satu pemimpin di WHO, dulu zamannya Wuhan, untuk bisa mencapai orang terinfeksi 1 juta orang, dibutuhkan waktu 8 bulan. Di India, untuk mencapai 1 juta orang kena terinfeksi COVID-19, dibutuhkan berapa lama, saudara? Enggak pakai bulan, saudara. Dalam hitungan hari. Nah, itu sebabnya saya menyarankan, saudara tidak perlu khawatir, tetapi saudara kalau ikuti semua protokol itu kesehatan dengan baik, di mana-mana, maka saudara menjaga diri. Saya sama istri, kalau pergi saya tidak pernah kemana-mana. Makanya saudara tahu perjalanan kami, paling nanti sampai di situ istirahat, ibadah, selesai dengan keluarga, pergi lagi, selesai ibadah, selesai kemudian kami pulang, langsung pulang. Kami tidak berhubungan dengan orang-orang di luar. Karena tujuan apa, saudara? Karena waktu saya masuk ke sini saya ketemu saudara. Ngerti ya? Jangan sampai saya bawa penyakit. Saya enggak mau, saya sama istri juga. Jadi kami jaga semuanya. Nah, itulah yang sangat penting buat kita semuanya. Kemudian ayat yang terakhir dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, apa saudara? Bisa enggak? Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Bisa enggak? Ini firman Tuhan ini ternyata dari sisi kesehatan dan kedokteran, ini betul-betul manjur, saudara. Kalau saudara sudah punya masalah 1 hari ini,
Dan masalah itu belum selesai. Saya mau nanya, saudara bisa tidur enggak? Saudara gelisah, mikir gimana nanti tengah malam juga mikir, nggak bisa tidur sampai jam 2 nggak bisa tidur, kemudian bangun pagi-pagi mikir lagi kesiangan, nggak bisa lagi, dan apa yang terjadi setelah itu? Kesehatan saudara akan merosot, imun tubuh saudara akan turun, makanya bukan lagi memikirkan kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya kata ini adalah saudara, kalau hari ini tidak bisa selesai, ya sudah, serahkan sama Tuhan. Bukankah kitab Amsal katakan Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur, izinkan dia yang bekerja. Biasanya kalau saya tak ada masalah, saya tidur saya lebih awal, saudara. Kenapa? Saya mikir, saya coba untuk mikir jam 6, jam 7, ya sudah tidur aja. Jam 6, jam 7 apa yang bisa saudara lakukan? Mungkin kantor tutup, semuanya tutup, mau bikin apa? Ya tidur aja. Sehari cukup sehari, kita serahin sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku sudah berusaha Tuhan, tetapi sampai malam ini aku gak ada jalan keluar Tuhan. Hari ini aku mau tidur, berkati aku pada waktu aku tidur Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tidur. Amin. Dia menjaga kita, dia melindungi kita, dia tetap terus bekerja, apapun yang terjadi dia tetap bekerja. Maka izinkan, makanya firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka dia akan bertindak, saudara, izinkan dia. Kalau saudara sudah enggak mampu pegang sesuatu, kalau saudara paksakan ini, satu contoh, saudara paksakan pegang begini, lama, maka beratnya ini sama, tapi saudara merasakan berat ini menjadi 10 sampai 100 kali lipat. Kalau saudara tidak berani, tidak sanggup. Kalau saudara sudah tidak bisa, kesusahan sehari cukuplah sehari, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah berusaha, tapi hari ini aku enggak ada jalan keluar Tuhan, aku serahin sama kamu Tuhan. Dan malam ini aku mau istirahat, berkati aku Tuhan, karena firman mengatakan, Engkau memberkati aku pada waktu aku tidur Tuhan. Nanti waktu bangun pagi, Tuhan memberikan inspirasi, jalan keluar lagi yang baru kepada kita. Apa yang kita lakukan? Kalau hari itu tidak bisa, Tuhan hari ini aku juga sudah berusaha, tapi aku enggak tahu Tuhan bagaimana, aku serahin lagi sama Engkau Tuhan. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Maka saudara sedang mempercayakan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Saudara mempercayakan semuanya ke dalam otoritas Allah yang maha tinggi. Dan disitulah saudara bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Pada waktu kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Tapi pada waktu kita yang turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Izinkan dia pada malam hari, Engkau memberkati aku Tuhan. Pada waktu aku tidur, Engkau memberkati aku Tuhan. Memberkati keluargaku, memberkati anak-anakku, memberkati semuanya. Engkau memberikan jalan keluar buat hidupku Tuhan. Dan besok kita bangun dalam kondisi yang luar biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi ada 3 hal, jangan khawatir, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Sudah harus bisa memanage kata terakhir ini, sudah membutuhkan latihan. Amin. Kalau saudara tidak pernah melakukannya, saudara tidak bisa melatih. Otak ini saudara, itu perlu dilatih. Biasanya kalau saya susah tidur, saya memerintahkan otak saya, tidur, saya tidur, saudara. Maka harus ada manajemen, memanage, mengelola emosi, mengelola semuanya. Maka benar apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam yang terakhir, ayat yang terakhir ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, amin, amin. Mari kita